Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas aditif oli ya. Aditif oli yang pingin penulis capai itu adalah aditif oli yang halusnya keseluruhan gitu. Jadi namanya aditif oli itu selalu ono ae kurangi. Aditif oli yang pakai oli samping itu sebenarnya ya cukup baik, cuma kelemahannya adalah satu, olinya biasanya lebih encer, dua, bahan olinya kurang bagus. Sementara itu bahan oli samping dengan bahan oli yang bagus, yang tahan lama, itu sayangnya nggak cocok jadikan aditif oli mesin. Jadi walau oli samping itu banyak, yang cocok dijadikan aditif oli mesin itu sedikit. Jadi justru oli samping yang merek mahal-mahal itu nggak cocok, karena ya itu penggunaannya ya memang untuk motor 2 tak ya. Sementara itu yang biasanya cocok untuk aditif oli mesin itu adalah merek-merek yang murah atau tipe yang murah. Contohnya ya Evalux 2T itu kan ada yang botol hijau, ada yang botol coklat. Yang cocok jadi aditif oli mesin itu yang hijau. Yang coklat ya bisa sih, tapi ya menurut penulis lebih enak yang hijau ya. Efeknya lebih lama. Karena ya sebenarnya oli samping itu kebutuhan untuk pelicinan itu mirip-mirip. Cuma karena ada kebutuhan tidak menghasilkan asap, maka bahannya dia pakai beda. Dia pakai bahan yang minim sulfur, minim spasnya lah wis. Sulfated sulfur fosfornya. Aditif oli yang ada di pasaran sayangnya mengecewakan ya. Penulis ya sudah coba cukup banyak, tapi aditif itu aneh. Jadi beberapa itu sifatnya adalah untuk bikin licin di kondisi tertentu saja. Biasanya aditifnya memang khusus spesialis untuk mobil, dan aditif untuk mobil kebutuhannya beda dari untuk motor. Jadi oli yang sama itu dipakai di motor dan di mobil itu bakal beda efeknya. Kalau di mobil ya RPM rendah halus gitu ya, tapi dipakai di motor halusnya baru kerasa di RPM tinggi. Anehnya seperti itu ya. Jadi kondisi yang sama di motor itu nggak halus, di mobil halus. Karena ya memang RPM-nya beda ya. RPM-nya mobil itu kalau RPM rendah kan 2000, sementara kalau motor kecepatan segini mungkin sudah 6000 RPM, udah 3 kalinya. Nah 3 kali ini ya kebutuhan aditifnya juga bakal beda. Di kecepatan nanggung seperti ini yang namanya beban di mesin itu termasuk ringan. Kekentalan oli, film strength oli yang lebih berpengaruh. Baru setelah kecepatan tinggi ngelawan angin, nah baru ada beban, baru aditif extreme pressure gitu dibutuhkan. Penulis ini sendiri ya eksperimen aditif cukup banyak ya. Kadang-kadang ya ada aditif yang kalau dipakai cuma satu gitu tok terasa gak klop, gak enak. Tapi dipakai dosis sedikit terus dicampur dengan aditif lain baru enak. Seperti aditif boron ya. Aditif boron itu kalau dipakai sendirian dicampurkan ke oli mesin gak enak. Sifatnya jadi kayak perut, jadi nambah kayak ngerem gitu. Tapi dikombinasikan dengan stearik acid jadi lebih enak. Cuma masalahnya ya aditif stearik acid itu butuh proses lebih baik lagi.
Aditif stearic acid itu butuh proses untuk melarutkannya. Jadi aditifnya itu kalau dicampurkan ke oli nggak larut. Untuk bisa melarutkan kita harus panaskan dulu ya. Dipanaskan sampai ya hampir mendekati suhu air mendidih. Nah itu baru aditif stearic acidnya bisa larut ke olinya. Nah, setelah larut baru bisa dipakai. Dan jumlahnya juga nggak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bakal bikin olinya beku ya. Di suhu ruangan bisa beku. Jadi ya kita harus berhati-hati kalau atur dosis aditif stearic acid, karena stearic acid sendiri adalah kandungan yang bikin minyak goreng itu cepat beku. Jadi minyak goreng yang mengandung banyak stearic acid itu bakal tinggi titik bekunya. Kalau untuk motor ya rasanya aditif kayak extreme pressure itu hanya untuk mereka yang butuh kecepatan tinggi, butuh ngebut. Aditif extreme pressure-nya juga ya kalau bisa yang modern ya. Tapi entah apakah bisa dapat yang terpisah, karena kebanyakan kok MOS2. Aditif extreme pressure bahkan bisa meningkatkan top speed juga, bikin mesin itu lebih licin di RPM tinggi. Jadi ya mengurangi beban lah. Tapi untuk kecepatan rendah rasanya boron dan JDDP. Yang masalah JDDP ini sulit didapatkan. JDDP ini entah mengapa jadi nggak populer semenjak ada API apa ya, SL mungkin ya. Jadi kandungan sulfur dan zincnya, sulfurnya ya dikurangi, zincnya juga jadi harus berkurang. Fosfor juga, karena zinc sulit ya terpaksa kita harus pakai alternatif. Alternatifnya ya boron ya. Boron itu aditif ya yang umum untuk RPM rendah, cuma ya nggak bisa terlalu banyak, karena terlalu banyak itu berat. Dan juga stearic acid. Kalau untuk stearic acid ini agak eksotis ya, penulis sudah lupa di penelitian mana. Stearic acid itu efeknya lebih di RPM rendahnya. Kalau nggak salah saringannya Bro Aksanaria ya. Bro Aksanaria yang nemu bedanya antara stearic acid dan oleic acid untuk efeknya ke aditif ke daya licin. Kalau penulis sendiri sih dari eksperimen ya. Eksperimen kalau pakai oli yang kandungan stearic acidnya sedikit, RPM rendah nggak licin. Jadi kan minyak goreng yang modern, yang keluaran sekarang kayak canola, kayak minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, itu ngejar oleic acid yang tinggi, alias stearic acidnya berkurang. Karena stearic acid ini adalah zat yang membuat minyak goreng jadi lebih mudah hitam, jadi lebih mudah beku. Nah, oleic acid enggak. Cuma ya oleic acid itu mungkin seperti anu lain ya, seperti apa jenenge, oli mesin bahan parafin ya, dibanding dengan oli mesin bahan aromatik atau naphtenic. Yang parafin itu murni, tapi nggak bisa melarutkan, nggak licin. Mungkin seperti itu ya perbandingan. Cuma ya apa ya, nggak se ekstrim itu, karena oleic acid sendiri sifatnya ya masih licin ya kalau dipakai di mesin. Jadi walau ya,
walau kita nggak pakai minyak sawit tapi pakai minyak jagung, minyak canola, kita masih bisa merasakan licin. Cuma licinnya nggak akan selicin yang minyak sawit yang kandungan stearik asidnya tinggi, lebih tinggi ya, karena ya paling 5% maksimum ya. Minyak kelapa ya kalau nggak salah stearik asidnya lebih banyak ya. Eksperimen penulis menggunakan campuran stearik asid dan boron ya terbukti lah bisa bikin licin. Jadi ya ini olinya yang penulis pakai sekarang ini, pakai yang banyak stearik asid dan boronnya dan licin ya. Jadi rupanya baru setelah dicampur antara boron dan stearik asid jadi beneran licin. Tapi ini masih terus pengembangan ya, pengembangan, siapa tahu nanti berikutnya bakal lebih halus lagi. Pemaneh yang jelas additif aftermarket, additif pasaran itu jarang ya bikin puas, karena mungkin halus tapi hanya di kondisi RPM tinggi aja, halus RPM rendah di motor ya. Jarang ada yang halus secara keseluruhan. Pokoknya kemampuannya nggak sebanding dengan harganya lah. Dan tentu ya kalau pakai aditif gitu pengen maksimal harus mulai kondisi oli baru, karena untuk membantu biar olinya itu tetap awet, tetap baik gitu ya. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.